Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak manfaat Kediri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi ya. Sub pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, kita langsung saja ya ke materi yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Jadi, apa sih pembangunan ekonomi itu? Apakah sama ya dengan pertumbuhan ekonomi? Mungkin di sini anak-anak ada yang tahu. Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya. Nah, sebelum Ibu membahas mengenai keempat perbedaan ini, akan Ibu jelaskan mengenai konsep dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, konsep dari pembangunan ekonomi itu terdapat nilai normatif yang berlaku pada diri seseorang. Artinya, pembangunan ekonomi pasti berpengaruh pada kehidupan seseorang dalam kegiatan sehari-hari, serta ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai dalam diri orang tersebut. Nah, beda dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak seluas seperti pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya memfokuskan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan, seperti inflasi, saham, harga, dan lain sebagainya. Kemudian, pembangunan ekonomi merupakan proses meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan nilai pasar barang dan jasa yang disesuaikan dengan inflasi yang dihasilkan oleh ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi, secara mendasar yang paling mudah diingat perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu ialah PDB atau produk domestik bruto. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, terdapat 4 poin yang bisa kita jadikan indikator perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Tentunya, keempat perbedaan ini mengacu pada PDB ya. Nah, apa saja sih keempat poin tersebut? Yang pertama yaitu kenaikan produk domestik bruto. Jadi, pembangunan ekonomi itu hanya fokus pada kenaikan PDB-nya ya. Nah, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menekankan pada PDB. Kemudian yang kedua yaitu PDB dan jumlah penduduk. Berhubung pembangunan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan inflasi, maka pembangunan ekonomi selalu memperhatikan persentase kenaikan PDB dengan kenaikan jumlah penduduk. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kebalikannya dari hal tersebut. Jadi, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan persentase kenaikan PDB.
Nah, selanjutnya yaitu PDB dan kemajuan iptek. Nah, apa sih iptek itu? Jadi, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungannya dengan iptek. Yang terakhir yaitu PDB dan kesejahteraan rakyat. Jadi, untuk masalah kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi selalu memperhatikan apakah PDB yang naik juga diikuti dengan kesejahteraan rakyat atau tidak. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungan PDB dengan kesejahteraan rakyat. Bagaimana? Kalian sudah bisa membedakan kan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi, perencanaan pembangunan ekonomi merupakan awal dari pembangunan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, perencanaan harus dirumuskan dengan matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di Indonesia, perencanaan pembangunan nasional dikoordinasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oh iya, tidak cuma di Indonesia loh yang memiliki perencanaan pembangunan ekonomi, tapi semua negara di dunia pasti memilikinya. Nah, untuk mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikator keberhasilan yang dipakai oleh banyak negara, yaitu struktur ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kita langsung saja ke indikator yang pertama ya, yaitu struktur ekonomi. Jadi, perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran sektor pertanian menjadi sektor industri. Selanjutnya, yaitu pendapatan per kapita. Jadi, pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomiannya yang stabil. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Untuk dapat dikatakan berhasil dalam perencanaan pembangunan ekonomi, harus memenuhi ketiga indikator tersebut. Namun, berhasil tidaknya suatu perencanaan pembangunan ekonomi ternyata mempengaruhi banyak faktor loh, yakni yang pertama, barang-barang modal, kemudian teknologi, tenaga kerja, sumber daya alam, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang pertama yaitu barang-barang modal. Jadi, barang-barang modal ini meliputi berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output, yakni berupa barang dan jasa. Misalnya, mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Semakin banyak jumlah barang modal, barang dan jasa yang dihasilkan pun akan semakin bertambah.
Nah, meningkatnya hasil produksi barang dan jasa menandakan perekonomian mengalami pertumbuhan. Yang kedua yaitu teknologi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini menimbulkan beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dominan di negara-negara berkembang. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara menambah jumlah produksi dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Sumber daya alam yang tersedia apabila dimanfaatkan secara optimal akan membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk berani mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Wirausahawan akan investasi yang menyebabkan semakin luasnya kesempatan kerja, meningkatkan output nasional dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Demikian tadi penjelasan mengenai pembahasan pembangunan ekonomi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika belum, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.